Langit malam itu seolah runtuh. Hujan turun dengan derasnya, membentur kaca depan mobil pick-up Arga tanpa ampun. Wiper berdecit, berjuang melawan derasnya air yang membuat pandangan hampir buta. Jalanan licin, kabut tebal menutupi jurang di sisi kiri. Hanya suara mesin dan detak jantungnya sendiri yang terdengar di dalam kabin. Ia baru saja selesai mengantarkan onderdil ke Majalaya dan memutuskan pulang lewat jalur alternatif, sebab jalan utama terputus oleh longsor sore tadi. Jalur itu dikenal sepi, memotong hutan Ciharendong yang jarang dilewati orang. Tapi Arga bukan tipe yang mudah takut. Ia montir berpengalaman, terbiasa bekerja sampai larut, dan jalan gelap bukan hal baru baginya. Namun malam itu berbeda. Jarum bensin mulai menurun. Udara di dalam mobil terasa lembab, seperti ada yang merayap masuk dari sela-sela pintu. Tiba-tiba, mesin mobil tersendat. 1 kali. 2 kali. Lalu mati total. Ah, sial, Arga menepuk setir, mencoba menyalakan ulang. Tak ada respons. Lampu dashboard pun ikut padam. Ia menarik napas panjang, mengambil senter dari laci. Saat menatap keluar, hujan belum juga reda. Tapi di kejauhan, di antara gelapnya hutan, ia melihat cahaya oranye berkedip samar. Seperti api atau lampu dari sebuah bangunan. Asap tipis melayang di atasnya, menembus dedaunan basah. Hatinya sedikit lega. Mungkin ada rumah warga. Atau bengkel, pikirnya. Dengan mantel hujan seadanya, ia keluar dari mobil, menunduk menembus hujan, menyusuri jalan tanah ke arah cahaya itu. Semakin dekat, suara mesin halus mulai terdengar. Bukan suara mobil, tapi seperti deruman mesin las atau kompresor udara. Ritmis, teratur, seolah ada seseorang sedang bekerja di tengah malam begini. Cahaya makin terang. Di balik pepohonan, muncul bangunan kecil dari kayu dan seng berkarat, diterangi lampu pijar kuning yang menggantung di depan pintu. Sebuah papan tua nyaris roboh tertulis samar. Bengkel Surya Motor servis 24 jam. Arga terpana. Bengkel di tengah hutan, gumamnya. Ia mendekat, memperhatikan dindingnya yang penuh bekas tangan hitam dari oli. Di bawah atap, tergantung beberapa onderdil, ban, spion, kabel mesin, dan kipas radiator berkarat. Dari dalam, aroma oli bercampur logam panas tercium kuat, bau khas yang sangat familiar bagi Arga. Tapi entah kenapa terasa, tidak wajar malam itu. Ada campuran amis di dalamnya, samar, seperti besi bercampur darah. "Permisi," seru Arga dari depan pintu. Tak ada jawaban, hanya suara ketukan logam, tak-tak-tak, berulang, seolah seseorang sedang mengetuk baut di mesin. "Permisi. Mobil saya mogok, Pak." Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening. Lalu, perlahan, pintu bengkel bergeser terbuka. Seorang lelaki tua muncul. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan diterangi lampu kuning. Seragam montirnya lusuh tapi bersih. "Rusak di tengah hutan." "Ya, Nak," suaranya berat tapi tenang. Arga mengangguk cepat. "Iya, Pak. Mobil saya mogok. Boleh minta tolong?" Lelaki itu tersenyum kecil. "Masuk saja. Di sini aman dari hujan." Senyumnya aneh, terlalu lebar, tapi matanya lembut. Ia berjalan perlahan ke arah mobil Arga yang terparkir tak jauh, tanpa payung, tanpa tampak terganggu oleh hujan. Arga mengikuti dari belakang. Lelaki tua itu membuka kap mesin dengan gerakan mantap, lalu menatap dalam ke arah mesin yang gelap. "Hom," gumamnya pelan. "Kabelnya baik, businya masih kering. Mesinmu cuma kehilangan nyawa sedikit." Ia menoleh sebentar, menatap Arga dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Aku bisa bantu hidupkan lagi." Arga mencoba menenangkan diri. "Terima kasih banyak, Pak. Bapak tinggal di sini sendirian?" Lelaki itu tak menjawab. Tangannya bergerak cepat, mengambil alat dari saku.
Senter Arga menyorot wajahnya, dan untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Kulit wajah si montir tampak retak halus di beberapa bagian, seperti bekas terbakar yang sangat tua. Lalu lelaki itu mengetuk bagian mesin 3 kali. Seketika mesin pickup itu menyala, meraung pelan seperti baru dihidupkan dari mati suri. Arga terperanjat. Astaga, Bapak hebat sekali. Montir itu hanya tersenyum. Kadang mesin cuma butuh diingatkan untuk hidup. Hujan mulai reda. Arga menyalami lelaki itu dengan tangan gemetar. Berapa saya harus bayar, Pak? Lelaki tua itu menggeleng. Tak perlu uang. Saya hanya ingin satu hal. Arga menatapnya bingung. Apa itu? Montir itu mendekat, matanya tajam menatap ke dalam mata Arga. Kalau kau lewat jalan ini lagi, jangan berhenti di sini. Arga menelan ludah. Ia hanya bisa mengangguk. Lelaki itu tersenyum lagi, lalu perlahan mundur ke dalam bengkel. Saat Arga menyalakan mobil dan menatap kaca spion untuk memastikan, bengkel itu sudah gelap. Lampu oranye padam. Asap hilang. Dan di tempat berdirinya bengkel tadi, kini hanya ada hutan hitam basah dan kabut yang berputar seperti napas. Malam itu Arga berhasil pulang. Tapi di kap mesin mobilnya, keesokan harinya, tampak bekas gosong berbentuk tangan manusia, seolah seseorang telah menempelkan telapak tangan panas di sana. Sejak malam itu, Arga tak bisa tidur nyenyak. Mesin mobilnya memang hidup kembali, tapi suara mesin kini terasa berbeda. Ada dengung halus di bawah kap setiap kali ia menyalakan kendaraan itu, seolah mesin berbisik atau bernafas. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma efek air hujan yang belum kering, pikirnya. Tapi setiap kali malam tiba, bayangan bengkel di tengah hutan itu kembali dalam pikirannya. Lampu oranye yang berkelap, wajah Pak Surya yang terlalu tenang, dan kata-katanya yang tak pernah hilang dari telinga. Kalau kau lewat jalan ini lagi, jangan berhenti di sini. 3 hari kemudian, Arga mendapat panggilan dari pelanggan tetap di Garut. Ia harus berangkat malam karena siangnya toko sedang ramai. Setelah ragu sesaat, ia akhirnya memutuskan berangkat lewat jalur yang sama, jalur hutan Ciharendong. Ah, cuma hutan. Gak mungkin kejadian aneh terulang, katanya meyakinkan diri sendiri. Langit malam itu cerah, bulan separuh menggantung di atas pucuk pinus. Tapi begitu memasuki area hutan, hawa dingin mendadak menyelimuti. Kabut turun cepat, menebal seperti dinding putih. Lampu mobil hanya menembus beberapa meter ke depan. Di tengah kabut itu, suara mesin mulai serak. Jarum RPM melonjak-lonjak, seperti ada sesuatu yang menahan di dalam. Mobil tersendat, lalu berhenti dengan hentakan kasar. Arga memukul setir. Lagi. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi kunci starter terasa berat, seperti macet. Mesin berputar setengah, lalu mati total. Hening. Ia keluar dari mobil, dan seketika, udara di luar terasa dingin menusuk tulang. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya kabut dan aroma tanah basah. Ia menatap sekeliling. Tak ada cahaya. Tak ada rumah. Hanya hutan yang gelap. Tapi ketika ia melangkah mundur, suara mesin dari kejauhan terdengar lagi. Pelan. Lembut. Irama yang sama seperti malam itu. Arga terpaku. Tidak mungkin. Ia menatap ke arah suara itu, dan di balik kabut, samar-samar, muncul kilatan cahaya oranye redup. Bengkel itu. Bangunan kayu dengan lampu pijar yang berayun pelan. Papan tuanya kembali berdiri tegak. Bengkel Surya Motor servis 24 jam. Asap tipis mengepul dari cerobong, seolah tidak pernah mati. Arga gemetar. Tidak mungkin. Tapi sebelum sempat berpikir panjang, pintu bengkel terbuka dengan derit lembut. Pak Surya berdiri di sana, mengenakan seragam yang sama, tersenyum seperti sebelumnya. Rusak lagi, nak? Tanyanya tenang, seperti sudah menunggu.
Arga menelan ludah. "Bapak, waktu itu saya sudah saya bilang, jangan lewat jalan ini lagi." Nada suaranya tidak keras, tapi ada sesuatu di baliknya, seperti peringatan dari seseorang yang tahu apa yang akan terjadi. Arga hendak mundur, tapi tiba-tiba mesin mobilnya menyala sendiri. Lampu depan menyinari wajah Pak Surya yang masih berdiri di tengah kabut. Dan untuk pertama kalinya, Arga sadar, bayangan lelaki itu tidak muncul di tanah. Ia terpaku. Pak Surya melangkah mendekat, dan setiap langkahnya menimbulkan jejak basah berwarna gelap di tanah. Bukan air, tapi cairan hitam pekat yang berkilat di bawah sinar lampu. "Aku hanya menolong mereka yang tersesat," katanya lirih. "Tapi setiap pertolongan harus dibayar, nak. Dunia tidak memberi sesuatu tanpa harga." Arga mundur satu langkah. Saya nggak minta ditolong lagi." Pak Surya menatapnya lama. "Tapi mesinmu sudah bagian dari bengkelku sekarang." Arga menoleh ke mobilnya, kap mesin bergetar, dan suara gemeretak halus terdengar dari dalam, seperti rantai yang bergesek dengan tulang. "Bukalah," kata Pak Surya pelan. Dengan tangan gemetar, Arga membuka kap mesin. Uap panas keluar, dan di dalamnya, bukan hanya mesin yang terlihat. Ada jejak sidik jari hitam di permukaan logam, seolah seseorang telah menyentuhnya dari dalam. Di antara kabel dan piston, Arga melihat sesuatu bergerak, seperti jari manusia, menggeliat pelan, lalu lenyap. Ia mundur spontan, menutup kap keras-keras. "Bapak siapa sebenarnya?" Pak Surya menatapnya, matanya kosong tapi berkilat aneh. "Dulu aku montir di sini. Aku menolong banyak orang, sampai suatu malam, bengkelku terbakar. Mereka bilang aku mati. Tapi aku masih di sini, menjaga mesin-mesin yang pernah kusentuh. Mereka hidup karena aku, dan sekarang, kau salah satunya." Sebelum Arga sempat lari, semua lampu padam. Gelap total. Yang tersisa hanya suara napas berat di belakangnya. Lalu, bisikan pelan di telinganya. "Kalau mesinmu berhenti lagi, kau tahu kemana harus datang." Saat lampu mobil menyala kembali, bengkel itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya kabut, dan genangan air bercampur minyak hitam di tanah, membentuk tulisan samar seperti bekas roda. Surya Motor. Malam itu, Arga tiba di rumah dengan tangan gemetar dan mesin yang terus mendengung bahkan setelah dimatikan. Di kaca spionnya, ada bayangan samar seorang lelaki tua berdiri di belakang, tersenyum. Pagi itu, Arga duduk di depan warung kopi dekat bengkel tempat ia bekerja di kota kecil Ciparai. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sejak kejadian di hutan malam kemarin, ia belum tidur sama sekali. Tangannya masih gemetar setiap kali mengingat suara mesin yang bergetar sendiri di bawah kap mobilnya. Pemilik warung, seorang bapak tua bernama Mang Wira, memperhatikannya. "Loh, Arg, kamu kenapa? Kayak habis lihat setan aja mukanya." Arga memaksa tersenyum. "Gak apa-apa, Mang. Cuma semalam mobil mogok lagi di hutan." Mang Wira menatapnya lama. "Jangan bilang di jalur Ciharendong." Arga mengangguk pelan. Bapak tua itu langsung menghela napas berat. "Sudah berapa kali saya bilang, jangan lewat sana malam-malam. Jalannya sepi, dan," ia menurunkan suaranya, "katanya suka ada bengkel yang muncul cuma buat orang yang tersesat." Arga menatapnya heran. "Mang, maksudnya bengkel yang muncul?" Mang Wira menyesap kopinya pelan. "Dulu, sekitar 10 tahun lalu, ada bengkel tua di tengah hutan itu. Namanya Surya Motor. Pemiliknya, Pak Surya, orangnya baik. Suka bantu orang yang kendaraannya rusak. Tapi suatu malam, bengkel itu kebakar bareng pemiliknya. Katanya dia terjebak di dalam, nggak sempat keluar." Arga tercekat. "Namanya Pak Surya?" Mang Wira mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Arga tak menjawab. Napasnya tercekat, punggungnya dingin.
Ia memandang keluar jendela warung, ke arah jalan yang mengarah ke hutan. Dalam bayangan kaca, ia seperti melihat pantulan seseorang berdiri di seberang jalan. Lelaki tua dengan seragam montir lusuh, tersenyum samar. Ketika ia menoleh, sosok itu sudah hilang. Siangnya, Arga memutuskan pergi ke kantor desa dekat hutan Ciharendong. Ia ingin mencari tahu kebenaran tentang kebakaran itu. Petugas desa yang berjaga, Bu Neni, seorang perempuan parubaya, menyambutnya dengan sopan. Bengkel Surya Motor, katanya sambil membuka map data lama. Ya, benar. Tahun 2014. Kebakaran besar. Banyak yang bilang bukan karena korsleting. Ada rumor waktu itu. Pak Surya mencoba memperbaiki mobil orang di tengah malam, tapi bahan bakarnya bocor. Bengkelnya meledak. 2 orang terbakar, termasuk beliau. 2 orang? Tanya Arga cepat. Bu Neni mengangguk pelan. Pemilik bengkel dan seorang pengendara yang ditolongnya. Tapi mayat pengendara itu tidak pernah ditemukan. Arga merasa dadanya sesak. Tidak ditemukan. Yang tersisa cuma plat nomor mobilnya. Dan Bu Neni berhenti, menatap lembaran catatan. Platnya sama dengan mobil kamu sekarang, nak. Arga membeku. Tangannya langsung memegang kunci mobil di saku. Rasanya berat, seperti benda itu menyerap dingin dari seluruh ruangan. Ia tersenyum kaku pada Bu Neni, berpamitan cepat, lalu berjalan keluar dengan langkah goyah. Sore menjelang malam. Langit mulai memerah. Arga berhenti di tepi jalan dan menatap mobil pick-up-nya yang terparkir di pinggir. Ia membuka kap mesin. Asap tipis mengepul, padahal mesin belum dinyalakan. Di balik selang dan piston, ada sesuatu yang baru. Sebuah lempengan logam kecil menempel di sisi mesin, seolah dipaku dari dalam. Tulisannya berkarat tapi masih terbaca. Diperbaiki oleh Surya Motor. Arga menatap tulisan itu lama. Lalu, perlahan, dari dalam mesin terdengar suara berbisik, halus, nyaris seperti desahan napas. Tenang saja, aku hanya ingin membantumu jalan terus. Ia mundur panik, menutup kap dengan keras. Tapi saat ia menoleh ke kaca spion, ia melihat sosok Pak Surya duduk di kursi belakang mobilnya, menatapnya melalui pantulan kaca. Tatapan matanya lembut, tapi kosong. Mulutnya bergerak tanpa suara, dan dari speaker radio yang mati, suara tua itu bergema pelan. Kau harus rawat mobilmu baik-baik, nak, karena sekarang, mesin itu sudah punya jiwamu. Malam itu, Arga memarkir mobilnya jauh dari rumah dan menutupinya dengan terpal. Tapi dari dalam garasi, ia masih mendengar suara mesin yang hidup sendiri. Lembut, berirama. Seperti detak jantung yang tidak mau berhenti. 3 hari setelah kejadian di kantor desa, Arga tidak menyentuh mobilnya sama sekali. Mobil pickup itu diselimuti terpal di belakang rumah. Tapi setiap malam, suara mesinnya tetap terdengar, samar seperti dengusan napas makhluk tidur. Kadang suara itu berhenti. Kadang justru terdengar seperti ada yang sedang memperbaiki sesuatu di bawah terpal. Suara obeng, palu, bahkan langkah kaki kecil. Arga mencoba mengabaikannya. Ia menyalakan televisi keras-keras, menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu terus muncul, bahkan di sela mimpi. Pagi keempat, Arga memberanikan diri membuka terpal. Udara lembab menyeruak, bau besi panas dan oli menampar hidungnya. Ia menatap ke bawah, ke aspal di bawah mobil. Ada tetesan cairan hitam mengalir perlahan, membentuk pola aneh di tanah. Ia jongkok, menyentuh sedikit dengan ujung jarinya. Cairan itu lengket. Tapi bukan hanya oli, ada warna merah tua bercampur di dalamnya. Dan baunya, seperti darah manusia yang mulai mengering. Arga tersentak mundur. Ia lari masuk rumah, mencuci tangannya berkali-kali. Tapi rasa lengket itu tak mau hilang. Ketika ia melihat ke cermin, sekilas ia merasa urat-urat di tangannya tampak menghitam, seolah oli itu meresap ke dalam kulit. Sore hari, seorang teman lamanya, Dimas, datang berkunjung.
Kamu kok ngilang? Gak? Katanya sambil mengunyah rokok. Mobilmu juga gak pernah kamu bawa lagi. Katanya mogok. Arga ragu sejenak. Gak, mobilnya bisa jalan. Tapi, ada yang aneh. Dimas tertawa. Aneh gimana? Jangan bilang kamu percaya cerita bengkel hantu itu. Namun ketika Dimas membuka terpal dan mengintip ke bawah kap, tawanya langsung lenyap. Di dalam ruang mesin, oli yang kering membentuk pola melingkar seperti tangan manusia yang menempel di dinding logam. Dan di tengahnya, menempel seperti amulet berkarat, masih ada plat logam bertuliskan Surya Motor. Ini gila, bisik Dimas. Kamu pasang ini sendiri? Arga menggeleng cepat. Itu muncul sendiri. Mereka saling berpandangan lama, lalu Dimas menelan ludah. Kayaknya ini bukan mobil biasa, Ga. Coba buang aja. Jual kerongsokan. Arga menatapnya, mata merah karena kurang tidur. Aku udah coba 2 kali. Tapi mobil itu selalu balik. Malamnya, Dimas pulang. Arga mencoba tidur. Tapi tepat jam 2 dini hari, suara mesin mobilnya menyala sendiri. Pelan, bergemuruh, seperti seseorang memanaskannya. Arga keluar dengan tubuh gemetar. Ia berjalan pelan ke arah garasi. Terpal sudah tersingkap separuh. Lampu mobil menyala, menerangi sekeliling dengan cahaya kekuningan. Dan di kursi sopir, duduk seseorang memakai seragam montir lusuh, wajahnya tak jelas, tertunduk ke depan seolah sedang memperhatikan tuas gas. Pak! Surya, suara Arga bergetar. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya gelap, separuh gosong, tapi senyumnya ramah seperti dulu. Tenang, nak, mobilmu sudah kuperbaiki. Sekarang dia akan selalu menyertaimu. Kau tak perlu takut lagi tersesat. Arga mundur. Aku gak mau bantuanmu lagi. Sosok itu berdiri, melangkah keluar dari mobil dengan gerakan lambat. Ketika ia berjalan, bekas langkahnya meninggalkan jejak oli dan darah di lantai. Bukan aku yang menolongmu lagi, nak, katanya lirih. Sekarang kau yang harus melanjutkan tugasku. Seketika, lampu garasi mati. Hening. Ketika Arga menyalakan senter ponselnya, sosok itu sudah lenyap. Tapi di kursi kemudi, kini ada sebuah kunci bengkel tua, penuh karat, berlumur oli, dan ada sidik jari gosong di pegangannya. Malam itu Arga tidak tidur. Ia duduk di lantai, menatap kunci itu lama. Dan entah mengapa, semakin lama ia menatap, semakin kuat ia merasakan dorongan untuk menyalakan mobil itu. Seolah sesuatu di dalam kepalanya berbisik pelan. Masih banyak pengendara yang butuh pertolongan di jalan malam, Arga. Bukankah itu tugasmu sekarang? Di kejauhan, dari arah hutan Ciharendong, terdengar deru mesin samar. Seperti ada bengkel yang kembali buka di tengah gelapnya malam. Sudah seminggu sejak malam itu. Arga tak lagi mencoba menjual mobilnya. Ia hanya membiarkannya di garasi. Setiap malam, mobil itu menyala sendiri selama beberapa menit, seolah sedang memanaskan mesin. Dan yang aneh, mesinnya kini tak pernah mogok lagi. Suara derumnya stabil, berdenyut pelan seperti napas makhluk hidup. Arga mulai terbiasa. Bahkan, suatu malam, ketika listrik di rumahnya padam, ia duduk di dalam mobil, menyalakan radio. Dan radio itu, meski tanpa sinyal, selalu mengeluarkan suara bisikan samar, seperti orang-orang yang berbicara pelan di kejauhan. Tolong, di tikungan sebelah mobil kami mogok. Anak saya terjebak di jalan hutan. Bantu kami, bengkel. Surya. Awalnya Arga pikir itu hanya gangguan sinyal. Tapi setiap kali ia mendengar suara itu, ia tahu arah mana yang dimaksud. Dan tanpa sadar, ia mulai mengambil kunci mobil, mengemudi menuju hutan. Malam pertama, ia menemukan sebuah sedan rusak di pinggir jalan Ciharendong. Asap mengepul dari kap,
dan di dalamnya duduk sepasang suami istri yang tampak panik. "Mas, tolongin. Mobil kami mogok dari tadi," kata si suami. Arga turun, membuka kap, memeriksa mesin dengan gerakan yang terasa otomatis. Tangannya lincah, seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa menit, ia menutup kap. "Sudah, coba nyalakan," katanya. Dan mesin sedan itu langsung hidup. Pasangan itu tampak lega. Mereka berterima kasih, lalu menatap wajah Arga lama-lama. "Aneh," kata si istri. "Seragam Mas mirip banget kayak montir yang bantu kami tahun lalu, namanya Pak Surya, ya?" Arga menelan ludah. "Saya bukan Pak Surya." Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, pasangan itu sudah masuk mobil dan melaju pergi. Lampu belakang mereka menghilang di tikungan. Namun, saat Arga mencoba menyusul arah mereka, jalan di depan justru buntu. Tak ada bekas ban. Tak ada lampu mobil lain. Hanya kabut tebal dan suara mesin pikapnya yang berdeham lembut di bawah cahaya bulan. Keesokan harinya, Arga pulang dengan kepala pusing. Ia merasa semua itu mungkin cuma halusinasi. Tapi di bagasi mobilnya, ia menemukan obeng berkarat dan potongan kain seragam bengkel bertuliskan S. Surya. Ia tidak tahu kapan benda itu muncul. Malam berikutnya, suara dari radio kembali terdengar. Ban pecah arah barat dekat jembatan kayu. Dan lagi-lagi, Arga mengemudi tanpa sadar. Ia menemukan mobil tua dengan seorang sopir tua di dalamnya. Ban mobil benar-benar pecah. Arga menolongnya. Cepat, efisien, nyaris seperti di bawah kendali orang lain. Begitu ban terpasang, sopir itu menyalakan mobil dan berkata pelan, "Terima kasih, Surya." Arga terpaku. "Nama saya Arga." Tapi lelaki tua itu hanya tersenyum samar, menatapnya dari balik kaca. "Ah, semua montir baik pasti namanya sama." Mobil itu perlahan melaju ke depan. Namun saat lampunya menjauh, Arga melihat mobil itu perlahan menghilang di udara, meninggalkan kabut dan aroma bensin terbakar. Beberapa hari kemudian, Arga mulai kehilangan waktu. Kadang ia bangun di tempat yang tidak ia kenal, di pinggir jalan, di bawah jembatan, bahkan di depan bengkel kosong yang sudah terbakar di tengah hutan. Dan setiap kali ia sadar, tangannya selalu berlumur oli. Kadang bercampur darah. Ia menatap dirinya di kaca spion mobil. Dan dalam pantulan itu, yang ia lihat bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah Pak Surya, menatap balik sambil tersenyum. "Bagus, Nak. Kau sudah mulai mengerti tugasmu. Jalan ini tidak pernah berakhir. Selama ada yang butuh pertolongan, bengkel ini akan selalu ada." Pagi itu, Dimas datang ke rumah Arga. Tapi rumah itu kosong. Di garasi, hanya ada bekas roda mobil mengarah ke hutan. Dari dalam rumah, samar terdengar siaran radio yang berdesis. Bagi para pengendara malam, bila kendaraan Anda mogok di Jalan Ciharendong, jangan takut, akan ada seseorang datang membantu. Bengkel Surya Motor selalu buka, meski dunia sudah tidur. Dan di antara kabut malam, suara mesin pick-up tua itu kembali terdengar. Derunya semakin menjauh, tapi entah menuju kemana. Karena jalan itu tak pernah benar-benar berakhir. Sudah hampir sebulan sejak Arga mulai menerima panggilan dari radio itu. Setiap malam, ada suara baru. Kadang lirih, kadang jelas, selalu meminta tolong, selalu di jalan yang sama. Dan setiap kali Arga datang, selalu ada seseorang di sana. Pengendara, sopir truk, pasangan muda, pelajar. Semua mengaku mobilnya rusak, dan semua tampak kelelahan. Namun setelah ia bantu, tak satu pun dari mereka pernah terlihat lagi. Suatu pagi, Arga membaca koran di warung. Judul besar di halaman depan membuat tangannya gemetar. 3 pengendara hilang di jalur Ciharendong. Mobil ditemukan, pengemudi tidak. Ia membaca cepat. Semua nama korban terasa asing, tapi lokasi terakhir mereka, persis di tempat Arga menolong mereka semalam.
Ia menutup koran itu perlahan. Dadanya terasa berat. Tangannya gemetar hebat, dan dari bawah kuku-kukunya, ada cairan hitam yang mulai merembes keluar. Oli. Mang Wira, pemilik warung, menatapnya heran. "Arg, kamu gak apa-apa? Mukamu pucat banget." Arga menelan ludah, mencoba tersenyum. "Iya, Mang cuma kurang tidur." Tapi di dalam kepalanya, suara radio itu mulai terdengar lagi. Pelan, menembus pikirannya tanpa alat apapun. "Mereka sudah kutolong, Nak. Sama seperti dulu kau kutolong. Sekarang giliranmu menuntun yang lain." Malam itu, Arga mencoba mematikan semua alat elektronik. Ia bahkan menurunkan aki mobil, menutup radio, dan menyimpan kunci mobil di laci terkunci. Namun tepat pukul 2 dini hari, mesin mobil itu menyala sendiri. Lampunya menyinari jendela kamarnya, membuat bayangan bergetar di dinding. Dan dari luar, terdengar seseorang mengetuk pelengkap mobil, 3 kali, ritmis, seperti kode. Tok. 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 Arga menahan napas. Ia membuka jendela perlahan. Di luar, berdiri seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan rambut panjang menutupi separuh wajah. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, pelan. "Mas, tolong, ban saya pecah di tikungan timur." Arga berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. "Kamu siapa?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Saya cuma butuh bantuan, Mas Surya." Arga mematung. "Nama saya Arga." Namun perempuan itu sudah berbalik, berjalan menjauh menuju kegelapan. Radio mobil yang sudah dicabut akinya tiba-tiba menyala lagi, berdesis. "Pergi bantu dia, ini tugasmu." Dan tanpa sadar, Arga mengambil kunci itu. Tangannya bergetar, tapi gerakannya seperti dikendalikan. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan suara mesin itu tidak lagi seperti kendaraan, melainkan seperti jantung besar yang berdetak di dalam logam. Kabut malam menyelimuti hutan. Arga mengemudi perlahan, mengikuti suara tangis samar dari radio. Di tikungan timur, ia melihatnya, mobil sedan putih tergeletak di parit, lampunya masih menyala redup. Ia turun, berjalan ke arah mobil itu. Di dalamnya, tidak ada siapapun. Namun di kursi sopir, ada bekas darah segar di setir. Dan di kaca depan, dengan jari yang berlumur oli, seseorang menulis kalimat. "Terima kasih, Surya." Arga mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia menatap tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari namanya di dada seragam bengkel telah berubah. Tulisan, Arga, sudah memudar, berganti dengan jahitan lama berwarna kehitaman. S. Surya. Pagi datang, tapi dunia seperti tak mengenalnya lagi. Ia kembali ke kota, ke warung kopi Mang Wira. Tapi ketika ia menyapa, Mang Wira hanya menatap kosong. "Mas mau pesan apa?" "Ini aku, Mang." "Arga." Mang Wira mengerutkan kening. "Arga siapa? Di sini nggak ada orang nama itu." Arga terdiam. Ia menatap bayangannya di kaca jendela warung, berharap melihat dirinya sendiri. Tapi pantulan itu bukan dirinya. Wajahnya lebih tua, kulitnya menghitam, matanya suram. Dan di belakang bayangan itu, berdiri Pak Surya, menepuk bahunya lembut. "Sekarang kau bagian dari bengkel ini, Nak. Kau menolong mereka dan nanti, mereka akan menggantikanmu." Di malam hari berikutnya, di jalur Ciharendong, seorang pengendara baru tersesat. Mobilnya mogok. Dan dari balik kabut, muncul cahaya lampu pikap tua dengan tulisan berkarat di papan kayu di depannya. Bengkel Surya Motor buka 24 jam. Seorang montir muda turun, senyum ramah, seragam lusuh bertuliskan S. Surya. "Tenang, Mas," katanya. "Bengkel kami selalu siap menolong." Beberapa minggu setelah hilangnya Arga, cerita aneh mulai beredar di sekitar desa Ciharendong.
Orang-orang yang melintasi jalur hutan pada malam hari mengaku melihat cahaya terang di kejauhan, seperti lampu neon dari sebuah bengkel kecil. Suara logam dipukul, mesin dinyalakan, dan obrolan samar antara dua orang laki-laki terdengar di udara. Tapi ketika mereka mencoba mendekat, tempat itu selalu menghilang. Suatu malam, dua remaja, Roni dan Bayu, memutuskan untuk membuktikan cerita itu. Mereka membawa kamera, senter, dan sepeda motor yang sengaja dikosongkan bensinnya. Kalau benar ada bengkel hantu, kita bakal viral, kata Roni, setengah gugup, setengah bersemangat. Tepat pukul 12 malam, mereka memarkir motor di tengah jalan hutan. Kabut mulai turun, menutupi pepohonan dengan selimut putih tebal. Suhu udara mendadak turun drastis. Dan di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya kuning kehijauan, berkelap-kelip seperti lampu neon tua. Lihat! Itu dia, seru Bayu sambil menyalakan kamera. Mereka berjalan mendekat, langkah kaki mereka bergema di tanah basah. Semakin dekat, semakin jelas terlihat, sebuah bengkel tua berdiri di tepi jalan, papan kayunya miring, catnya terkelupas, tapi lampunya menyala terang. Tulisan di papan itu sudah karatan, tapi masih bisa dibaca. Bengkel Surya Motor siap melayani 24 jam. Suara mesin terdengar dari dalam. Ada bayangan seseorang sedang bekerja di balik jendela, memutar obeng dan mengetuk sesuatu. Roni menelan ludah. Gila beneran ada. Coba rekam, kata Bayu, gemetar. Tapi ketika kamera diarahkan, layarnya kosong. Bengkel itu tidak muncul di video, hanya kabut gelap dan suara desis aneh di mikrofon. Mereka memberanikan diri masuk ke halaman. Udara di sekitar mulai berbau bensin dan logam terbakar. Pintu bengkel terbuka sedikit, mengeluarkan cahaya kekuningan. Roni mendorongnya perlahan. Di dalam, tampak dua orang montir sedang memperbaiki mobil tua berwarna abu-abu. Yang satu tampak tua, wajahnya hangus di satu sisi, Pak Surya. Yang satunya lagi muda, namun matanya kosong seperti kaca, Arga. Bayu hampir menjatuhkan kameranya. Ron itu... Roni mundur setapak, tapi Arga tiba-tiba menoleh. Tatapan mata itu, dingin, tapi lembut. Perlu bantuan, Dek? Suaranya tenang, tapi bergema aneh. Motor kalian mogok, kan? Bayu tergagap. Iya tapi... Pak Surya berdiri di samping Arga, tersenyum. Tenang. Kami bisa bantu. Di bengkel ini, semua mesin pasti hidup kembali. Roni dan Bayu menatap satu sama lain, kebingungan dan takut. Namun sebelum mereka sempat berlari, pintu bengkel menutup sendiri dengan dentuman keras. Lampu neon di dalam berkedip cepat, satu persatu mati. Dari sudut bengkel terdengar suara besi beradu, suara oli menetes, dan bisikan pelan dari banyak mulut. Terima kasih sudah datang, bengkel ini butuh darah baru. Roni berteriak, berlari ke arah pintu, tapi tidak bisa dibuka. Bayu menyalakan senter, dan di dinding, ada banyak seragam montir tergantung, semua bertuliskan nama yang sama, S. Surya. Dari belakang mereka, suara Arga terdengar pelan. Di bengkel ini, tidak ada yang rusak, hanya yang belum selesai diperbaiki. Keesokan paginya, polisi menemukan motor Roni dan Bayu di tepi hutan, utuh tapi berkarat seperti sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Di aspal dekat sana, ada bekas roda mobil pickup dan ceceran oli berbentuk jejak kaki manusia. Tak ada tanda-tanda bengkel apapun. Namun, malam berikutnya, beberapa pengendara lain melapor hal yang sama. Lampu terang di tengah hutan, suara montir bekerja, dan papan kayu bergoyang diterpa angin, bertuliskan, Bengkel Surya Motor selamat datang. Dan di dalam kabut, dua sosok tampak berdiri di depan bengkel. Pak Surya dan Arga, bahu-membahu, tersenyum pada siapapun yang datang. Di tangan Arga, kunci bengkel tua itu kini berputar sendiri, siap menyambut pelanggan baru. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar di langit Ciparai,
membuat rumah-rumah tua di pinggir jalan bergetar. Dimas duduk di depan kaca jendela, menatap ke arah hutan Ciharendong yang gelap gulita. Sudah hampir 2 bulan sejak Arga menghilang. Pencarian polisi tak membuahkan hasil, tak ada jejak, tak ada petunjuk. Hanya mobil pick-up-nya yang sesekali dilihat warga melintas di jalan hutan, tanpa sopir di balik kemudi. Namun malam itu, sesuatu mengganggu pikirannya. Di radio kamarnya yang seharusnya mati, tiba-tiba terdengar desisan samar. Bukan suara stasiun, melainkan suara Arga. "Dim, kalau kau dengar ini, jangan datang ke bengkel, jangan coba nyari aku." Suara itu terputus, digantikan oleh dengungan panjang. Dimas membeku, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap radio yang bergetar pelan di meja. Kemudian, suara lain terdengar, tua, parau, menindih suara Arga. "Mobilmu perlu diperbaiki, nak. Datanglah ke bengkel Surya Motor. Kami buka 24 jam. Dimas tidak berpikir panjang. Ia mengambil jaket, menyalakan motornya, dan melaju menuju jalan Ciharendong di tengah hujan deras. Rasa takut bercampur rindu menguasai dirinya. "Kalau itu benar Arga, aku harus nemuin dia," gumamnya. Kabut turun tebal di tengah perjalanan. Dan tepat di tikungan tempat dulu mobil Arga pernah mogok, lampu kuning kehijauan muncul dari balik pepohonan. Bengkel itu ada di sana. Cahayanya berpendar samar, memantul di genangan air hujan. Dimas memarkir motor, menatap bangunan kayu yang nyaris roboh itu. Namun dari dalam, terdengar suara orang bekerja, ketukan logam, obeng berputar, dan suara mesin hidup. Jantungnya berdetak cepat. Ia melangkah mendekat. Di depan bengkel, papan tua itu bergoyang diterpa angin. Bengkel Surya Motor siap melayani 24 jam. Dimas mendorong pintu perlahan. Lampu neon berkedip. Udara di dalam hangat, berbau bensin, tapi juga sesuatu yang lebih busuk, seperti daging hangus dan darah kering. Di tengah ruangan, Arga sedang berjongkok, memperbaiki sesuatu di bawah mobil. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi ia tersenyum saat melihat Dimas. "Dim, kamu datang juga." Suara itu pelan, tapi ada getaran aneh di dalamnya, seperti 2 suara bicara bersamaan. "Arg, apa yang terjadi sama kamu?" Arga berdiri perlahan, tangannya berlumur oli. "Aku cuma bantu orang. Sama kayak dulu." Dimas mendekat. "Kamu gak sadar udah hilang 2 bulan? Semua orang nyari kamu." Arga menatapnya lama. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. "Aku gak hilang, Dim. Aku cuma di sini, tempatku sekarang di bengkel ini." Tiba-tiba, lampu neon di atas kepala mereka meledak kecil. Dimas menoleh cepat, dan melihat sesuatu di ujung ruangan. Deretan seragam montir tergantung di dinding. Semuanya bertuliskan nama S. Surya, kecuali satu yang baru. Seragam dengan nama A. Dimas yang masih bersih. "Arga, apa ini?" Arga menatapnya, wajahnya mulai berubah, kulitnya menghitam di sisi kanan, seperti terbakar. "Kau datang berarti kau butuh perbaikan juga, kan? Apa maksudmu?" Sebelum Dimas sempat mundur, dari bawah mobil terdengar suara berderak, seperti logam retak. Mobil itu berguncang hebat, lalu perlahan meneteskan darah dari bawah mesinnya. Dimas mundur, tapi Arga menahannya. Tangannya kini dingin seperti besi. "Tenang, Dim. Gak sakit kok. Cuma sebentar nanti kau akan ngerti." Dimas berteriak, mencoba lepas. Tapi dari balik mobil, muncul tangan-tangan hitam berlumur oli, menariknya ke bawah, menelan tubuhnya ke dalam mesin. Suara logam, tulang, dan jeritan menyatu dalam dentuman aneh. Kemudian hening. Beberapa saat kemudian, Arga menatap mobil itu. Ia mengelap tangannya, tersenyum samar. Dari dalam mesin, terdengar denyut halus, seperti jantung baru yang mulai berdetak. Di pojok bengkel, seragam baru kini tergantung di dinding.
Tulisan bordirnya baru dijahit, masih basah oleh oli. Dimas, Surya Motor. Keesokan paginya, warga menemukan motor Dimas terparkir di pinggir jalan hutan. Kering, tapi penuh lumpur, seolah baru keluar dari tempat yang lama terkubur. Beberapa saksi mengatakan mereka mendengar suara dua orang bercakap-cakap dari dalam kabut malam sebelumnya. Dan satu diantaranya tertawa pelan, suara yang sangat mirip dengan Arga. Kini, setiap kali malam turun dan hujan mengguyur jalan hutan, ada bengkel kecil yang kembali menyala di tengah kabut. Dua montir bekerja bergantian di dalamnya, satu tua, satu muda. Mereka tak pernah menolak pelanggan. Karena bagi mereka, semua kendaraan yang mogok hanya butuh sedikit kehidupan baru. Angin malam membawa bau logam dan bensin terbakar. Hutan Ciharendong kini bukan sekadar jalur sepi, tapi jalan menuju sesuatu yang tidak seharusnya ada. Setiap malam Jumat, kabut turun lebih tebal, dan dari kejauhan selalu tampak cahaya kuning menembus pepohonan. Warga yang lewat mengaku mendengar suara tarikan mesin, tapi bukan mesin biasa. Bunyi itu seperti napas, panjang, berat, dan ritmis. Seolah ada sesuatu di dalam bengkel yang sedang bernafas. Di dalam bengkel, Arga duduk di bawah lampu temaram. Wajahnya semakin pucat, urat-urat hitam muncul di leher dan tangan. Di hadapannya, mesin pikap tua bergetar pelan, mengeluarkan suara seperti degupan jantung. "Kau lapar lagi?" "Ya," gumamnya, sambil mengelus bodi mobil itu. Dari balik ruang servis, muncul Pak Surya. Matanya kini sepenuhnya hitam, tanpa bola mata. Suaranya berat seperti datang dari jauh. "Bengkel ini hidup, Arga. Tapi butuh bahan bakar, bukan bensin, melainkan jiwa." Arga menatapnya dengan pandangan kosong. "Aku tahu. Tapi kenapa aku?" Pak Surya tersenyum samar. "Karena kau yang pertama mempercayainya." Malam itu, suara mesin semakin keras. Lampu neon di atas kepala mereka bergetar, dan dinding bengkel tampak berdenyut pelan, seperti paru-paru. Paku-paku di langit-langit melengkung sendiri. Oli menetes dari pipa, membentuk pola seperti urat darah di lantai. Dari luar, suara motor terdengar mendekat, pengendara lain yang tersesat. Arga menatap ke arah jalan, wajahnya bingung antara haus dan iba. Aku nggak mau lagi," bisiknya. Tapi suara dari dalam mesin menjawab, "Kau sudah menjadi bagian dari kami." Pengendara itu, seorang pria parubaya bernama Hasan, mengetuk pintu bengkel dengan ragu. "Permisi, ada orang?" "Motor saya mogok di luar." Pintu bengkel membuka sendiri. Dari dalam, terlihat Arga berdiri di bawah cahaya kekuningan, wajahnya tak sepenuhnya manusia lagi. Di matanya, ada cahaya redup seperti lampu yang hampir padam. "Masuk saja," katanya pelan. "Kami bisa bantu." Hasan melangkah masuk. Tapi begitu kakinya melewati ambang pintu, lantai bengkel mengeluarkan suara retak, seolah tulang patah. Dinding bergetar pelan. Lampu neon berayun, dan dari dalam mesin terdengar bisikan-bisikan kecil. "Mesin ini butuh daging segar." Hasan mundur selangkah. "Apa itu barusan?" Pak Surya muncul dari balik mobil, senyumnya tajam seperti pisau. "Tenang, Pak. Hanya suara mesin tua. Tapi nanti, ia akan lebih baik setelah makan." Tiba-tiba, mesin pikap di tengah bengkel menyala sendiri. Lampu depannya bersinar merah menyala seperti mata. Asap hitam keluar dari knalpot, menebar bau daging terbakar. Arga berteriak, "Berhenti! Jangan lagi!" Tapi mobil itu mengaum keras, dan dari bawahnya muncul rantai besi yang melilit kaki Hasan, menariknya ke arah mesin. Jeritan Hasan menggema di bengkel, bersatu dengan suara logam yang mencabik. Oli bercampur darah muncrat di lantai. Dan di dinding bengkel, cat mulai berubah warna, menjadi merah tua, berdenyut pelan seperti kulit hidup. Ketika semuanya tenang,
Arga berdiri gemetar. Tangannya berlumur darah, tapi ia tak sadar. Dari bawah mobil, keluar suara napas berat dan suara lain yang meniru suaranya sendiri. "Terima kasih, Arga. Sekarang kau bagian dari mesin ini." Arga menatap mobil itu. Lampu depannya berkelap-kelip pelan, seperti sedang berkedip. "Aku, bagian dari mesin," gumamnya, suaranya makin serak. Pak Surya mendekat dan menepuk pundaknya. "Bengkel ini tak bisa mati, Nak. Selama masih ada yang tersesat, ia akan terus hidup dengan bantuanmu." Di luar, hujan berhenti. Kabut naik tinggi, menutupi bintang. Dari jauh, bengkel itu tampak seperti makhluk besar yang berdenyut. Setiap lampu menyala seperti mata, dan atapnya bergetar perlahan seperti dada yang sedang bernapas. Dan di jalan hutan, setiap kali ada kendaraan yang mogok, selalu terdengar suara samar dari radio mobil mereka. "Selamat datang di bengkel Surya Motor, kami siap melayani selamanya." Kabut pagi menutupi jalan Ciharendong seperti tirai putih tebal. Dari kejauhan, hutan itu tampak tenang, tak ada cahaya kuning, tak ada suara mesin. Namun di antara pepohonan, bau oli terbakar masih menggantung di udara, seolah malam belum benar-benar berakhir. Rina, adik Arga, kembali ke tempat itu dengan membawa sebotol bensin dan korek api di saku jaketnya. Matanya sembab, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia sudah mendengar semuanya, desas-desus, cerita dari warga, dan rekaman suara aneh dari radio tua Arga yang tiba-tiba hidup kembali minggu lalu. "Kalau kau dengar ini, jangan datang ke bengkel, kalaupun datang, jangan percaya siapapun di dalamnya." Suara itu milik Arga, lemah, jauh, seperti datang dari balik kabut waktu. Begitu sampai di tikungan, Rina melihat bangunan tua berdiri di sana. Masih sama seperti dulu, papan kayu bertuliskan, "Bengkel Surya Motor siap melayani 24 jam. Tapi kini catnya merah gelap, seperti terlumuri darah yang mengering. Pintu bengkel sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara samar logam bergesekan, seperti rantai diseret di lantai. "Mas," panggil Rina lirih. Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Udara di dalam dingin, berbau besi dan daging gosong. Di tengah bengkel, mobil pickup tua berdiri diam, tapi lampu depannya masih menyala redup. Dan di bawahnya, ada sosok yang sedang berjongkok, Arga. "Mas," seru Rina. Arga mendongak perlahan. Wajahnya pucat, matanya gelap, tapi masih ada sedikit cahaya manusia di sana. "Rin, kenapa kamu datang?" Suaranya serak, seperti suara mesin berkarat. "Aku harus bawa Mas pulang. Aku nggak peduli bengkel ini apa, tapi aku nggak mau kehilangan Mas." Arga tersenyum tipis, tapi bibirnya gemetar. "Kamu nggak ngerti? Aku udah nggak bisa keluar dari sini. Bengkel ini udah jadi aku." Dari dinding, muncul bayangan Pak Surya. Tubuhnya kini nyaris transparan, matanya bersinar merah samar. "Tak ada yang keluar dari sini hidup-hidup, Nak. Semua yang masuk, menjadi bagian dari mesin." Rina memegang botol bensin erat-erat. "Kalau begitu, aku bakar tempat ini. Aku bakar semuanya, biar gak ada lagi yang tersesat." Pak Surya tertawa. Suara tawanya seperti rantai berderak. Api tak bisa mematikan sesuatu yang lahir dari neraka. Tapi Arga berdiri di antara mereka. Wajahnya penuh penderitaan, namun ada secercah keberanian. "Mungkin gak bisa, Pak, tapi aku bisa ngebuat mesin ini berhenti." Ia menatap Rina dan berbisik, "Kalau aku bilang lari, kamu jangan lihat ke belakang." Arga mengambil kunci pas besar di meja, lalu berjalan ke arah mesin pickup itu. Ia menekan tombol starter, mesin menyala, mengaum keras, seolah marah. Lampu-lampu bengkel mulai berkedip cepat. Dinding bergoyang. Oli dan darah menetes dari langit-langit. Rina mundur, tapi Arga menoleh dan berteriak. "Sekarang, Rina, bakar semuanya,
Dengan tangan gemetar, Rina menyiram bensin ke dinding dan menyalakan korek. Api langsung menjalar cepat, melahap kayu, kabel, dan peralatan. Suara mesin menggeram makin keras, seperti makhluk yang kesakitan. Arga berdiri di depan mobil, memegang kunci pas seperti senjata. Ia berteriak sekeras-kerasnya, suaranya menggema bersama raungan mesin. "Cukup. Kalian semua udah cukup merusak hidup orang." Mobil itu bergetar hebat. Dari kapnya muncul tangan-tangan hitam berlumur oli yang mencoba meraih Arga. Ia menghantamnya satu persatu, hingga tubuhnya diseret masuk ke dalam mesin. Rina berteriak, tapi api sudah terlalu besar. Ia hanya sempat melihat wajah Arga terakhir kali, tersenyum di tengah kobaran api. "Lari, Rin." Bengkel itu terbakar sampai tak tersisa. Polisi dan warga datang keesokan paginya, tapi tak ada yang bisa diselamatkan. Hanya ada rangka mobil tua yang meleleh dan kunci bengkel yang masih utuh di tengah abu. Rina memungutnya, menggenggam erat, menangis tanpa suara. Beberapa minggu kemudian, jalan hutan Ciharendong benar-benar ditutup. Tak ada yang berani lewat lagi. Namun pada malam-malam tertentu, terutama saat hujan turun deras, para sopir yang melintas jalan baru di dekat sana bersumpah mereka masih melihat cahaya kuning di balik pepohonan. Kadang radio mereka hidup sendiri dan terdengar suara samar. Bengkel Surya Motor siap melayani 24 jam. Dan dalam gema hujan, terdengar bisikan lembut seorang pemuda. Semua kendaraan bisa diperbaiki, tapi tidak semua pengemudi bisa diselamatkan. 3 tahun berlalu sejak kebakaran besar di hutan Ciharendong. Tempat itu kini ditumbuhi semak dan pohon liar. Tak ada yang tahu pasti di mana tepatnya dulu bengkel itu berdiri. Tanahnya seolah menelan semua bekas kehidupan. Namun kadang, kalau malam sangat sunyi, warga sekitar masih mencium bau bensin terbakar dari arah hutan. Jalan lama kini ditutup total, berganti jalur baru yang lebih lebar dan modern. Namun di pinggir jalan itu, berdiri sebuah ruko tua yang baru dibuka sebulan lalu. Pelangnya sederhana, catnya masih basah. Surya Geras, servis cepat berkualitas. Pemiliknya seorang pria muda berwajah ramah bernama Bima. Tak banyak yang tahu dari mana asalnya. Katanya ia membeli peralatan bengkel dari lelang barang bekas di kota. Salah satunya, sebuah kotak logam tua berkarat berisi kunci pas, obeng, dan kunci bengkel bertuliskan huruf S kecil di gagangnya. "Lucu juga ya, bentuknya antik," kata Bima sambil menggantung kunci itu di dinding. Sejak hari pertama ia memakainya, bengkel itu tak pernah sepi pelanggan. Motor mogok bisa menyala lagi dalam 5 menit, mobil rusak parah bisa pulang di hari yang sama. Semuanya berjalan mulus. Terlalu mulus. Sampai suatu malam, seorang pengendara datang dengan mobil tuanya. Ia mengetuk pintu ruko yang sudah hampir tutup. "Mas, maaf ganggu. Mobil saya mati di depan. Bisa dibantu?" Bima menatap jam, lalu tersenyum. "Bisa, Pak. Bengkel saya buka 24 jam." Ia menekan saklar lampu. Cahaya kekuningan menyinari ruangan, dan di sudut bengkel, radio tua yang ia dapat dari kotak logam itu menyala sendiri. Dari speakernya terdengar suara lirih, berderak seperti dari masa lalu. "Selamat datang di bengkel Surya Motor, kami siap melayani." Bima menoleh heran. "Radio ini nggak punya listrik," gumamnya. Namun sebelum ia sempat mematikannya, lampu bengkel mulai bergetar, oli menetes dari langit-langit, dan udara berubah panas. Suara mesin tua terdengar pelan, seperti jantung yang baru saja berdetak lagi. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan pintu bengkel terbuka lebar. Tak ada tanda-tanda Bima atau pelanggan yang datang malam itu. Tapi di meja servis, tergantung sebuah seragam montir baru, bersih dan masih basah oleh oli. Tulisan bordirnya, "Bima, Surya Motor." Dan di dinding, kunci bengkel tua itu berayun pelan, mengeluarkan suara logam lembut yang terdengar seperti bisikan. "Kami siap melayani selamanya."